Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak keren. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat. Berjumpa kembali bersama Bunita. Kali ini kita akan belajar tematik tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran 1 sampai dengan 3, muatan bahasa Indonesia. Mari kita belajar bersama-sama ya. Oh iya anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bunita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini Ramadan yang penuh berkah untuk kita semua. Lanjut pada pelajaran kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini masih sama ya, yaitu KD 3.6 dan 4.6. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menuliskan ide pokok dari teks perkembangan teknologi transportasi, menemukan jenis-jenis produk yang dihasilkan teknologi transportasi, membuat kalimat dengan menggunakan kata terkait tentang perkembangan teknologi transportasi, dan menuliskan jenis-jenis alat transportasi serta manfaat teknologi transportasi bagi kehidupan manusia. Keren. Coba kalian bayangkan, kalau kalian harus pergi jauh. Kalian bisa berjalan kaki, tetapi butuh waktu yang lama. Apa yang dapat kalian lakukan? Kalian dapat menggunakan alat transportasi, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat transportasi apa saja yang sudah kalian ketahui? Mari kita bersama-sama belajar ya. Liburan yang lalu, Benny dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa ya yang mereka lakukan di sana? Mari kita cari tahu bersama-sama. Berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Dulu, orang bepergian dengan menggunakan bendi. Saat ini, orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Anak-anak, tadi kalian sudah membaca teks berlibur di rumah paman. Selanjutnya, dapatkah kalian menuliskan isi cerita dari setiap paragraf dalam bacaan tersebut? Pasti bisa ya. Mari bersama-sama kita jawab. Kita mulai dari paragraf pertama. Siapa yang dapat menyebutkan isi dari paragraf pertama?
Isi dari paragraf pertama adalah saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman di Manado, Sulawesi Utara. Isi paragraf kedua, bendi adalah alat transportasi tradisional Manado sederhana yang ditarik kuda. Isi dari paragraf ketiga, siapa yang tahu? Isi paragraf ketiga yaitu alat transportasi bermacam-macam. Ada sepeda, mobil pribadi, sepeda motor, dan angkutan kota. Paragraf yang terakhir, dulu orang bepergian menggunakan bendi. Saat ini, orang bepergian menggunakan alat transportasi modern. Perhatikan gambar berikut. Urutkan perkembangan cara orang bepergian. Urutkan dengan memberi nomor pada kotak yang tersedia. Perkembangan menggunakan alat transportasi. Dahulu, orang bepergian dengan berjalan kaki. Lalu, orang bepergian memanfaatkan tenaga kuda. Setelah itu, muncullah alat transportasi bernama bendi atau delman. Alat transportasi berkembang menjadi mobil sampai pesawat. Selanjutnya, paman mengajak Benny ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat bepergian ke Bunaken, Benny menggunakan perahu umum. Bagaimana ya suasana di dalam perahu yang Benny tumpangi? Mari kita cari tahu bersama-sama. Pergi ke pulau. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Benny bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya, transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang, orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Anak-anak, dari bacaan tersebut, dapatkah kalian menuliskan isi cerita dari setiap paragrafnya? Mari bersama-sama kita tuliskan ya. Kita mulai dari paragraf pertama. Paragraf pertama bercerita tentang paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum yang memuat 30 orang penumpang. Pada paragraf kedua menceritakan tentang perahu berisi penumpang yang beragam. Paragraf ketiga, paman menyapa, berbincang, dan tertawa dengan penumpang lain di perahu. Paragraf keempat, transportasi air sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Dan paragraf terakhir atau paragraf kelima, seperti apakah transportasi di masa depan? Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar
alat transportasi dulu dan sekarang. Yang sebelah kiri adalah alat transportasi dulu dan yang sebelah kanan adalah alat transportasi sekarang. Bisa kalian melihat perbedaannya ya? Benny senang menyeberang pulau dengan perahu. Namun, ia punya keinginan naik kereta. Benny teringat cerita Udin tentang asiknya naik kereta. Bagaimana pengalaman Udin naik kereta? Mari kita cari tahu melalui bacaan berikut. Perjalanan dengan kereta. Ayah dan ibu mengajak Udin dan Mutiara pergi ke Cirebon. Mereka ingin mengunjungi kakek dan nenek. Udin dan Mutiara sangat senang sekali. Udin dan keluarganya pergi ke Cirebon dengan kereta api. Mereka pergi ke stasiun kereta dengan angkutan kota. Ayah sudah menyiapkan tiket kereta untuk mereka. Mereka masuk ke stasiun kereta sambil menunjukkan tiket. Udin dan keluarganya menunggu kereta datang di dekat peron. Kereta yang Udin tumpangi sangat panjang. Kereta Udin memiliki 10 gerbong. Kereta berjalan di atas rel kereta api. Rel kereta terbuat dari besi. Di dalam kereta ada ruang makan. Di dalam kereta juga ada toilet loh. Selama di kereta, Udin menikmati pemandangan yang indah. Kereta melintasi jembatan di atas sungai. Ia melihat perkampungan dan sawah yang hijau. Udin juga melihat berbagai kendaraan lalu lalang. Ada sepeda motor, mobil, bus, becak, dan dokar. Udin melihat semuanya dari jendela kereta. Udin sangat bersyukur dapat menikmati perjalanannya dengan kereta. Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu yang sudah mengajaknya bepergian. Ia juga berterima kasih kepada bapak masinis yang membawa ia dan keluarganya sampai di Cirebon. Udin mengetahui jenis-jenis alat transportasi, salah satunya kereta api. Udin mengingat kembali alat transportasi yang sudah ia ketahui. Bantulah Udin dengan mengisi kotak tabel berikut ini ya. Alat-alat transportasi. Ada alat transportasi darat, air, dan udara. Dapatkah kalian menyebutkan alat-alat transportasi darat? Ada mobil, delman, sepeda, sepeda motor, dan kereta api. Oh, ada juga bus. Alat transportasi air ada kapal, ada perahu. Sedangkan alat transportasi udara ada pesawat. Bacalah kembali teks perjalanan dengan kereta. Temukan kata-kata baru pada teks tersebut. Tuliskan 5 kata baru itu pada tabel berikut. Lalu, buatlah kalimat dengan kata-kata baru itu ya. Mari kita lihat contoh berikut. Ada kata tiket, gerbong, rel, masinis, dan stasiun. Contoh kalimatnya perhatikan ya. Dengan kata tiket, ayah membeli tiket kereta api. Gerbong, Udin duduk di kursi kereta api gerbong kedua dari depan. Rel, rel kereta api terbuat dari besi. Masinis, orang yang mengemudikan kereta api disebut masinis. Stasiun, tempat pemberhentian kereta api disebut stasiun. Alhamdulillah, demikianlah untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih sudah dapat menyelesaikan tugas hari ini dengan baik. Kalian memang anak yang hebat. Ayah dan Bunda, terima kasih sudah mendampingi Ananda. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini. Salam sehat dan semangat untuk semua keluarga di rumah. Tetap rajin sholat, mengaji, belajar, dan membantu orang tua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.